Halo semuanya, selamat datang kembali kalian di channel J Desainku, channelnya kursus desain grafis buat kalian para pemula. Oke, di pertemuan kali ini di kursus atau belajar desain dengan software Adobe Illustrator, kita akan mengenal basic steps di software Adobe Illustrator. Oke, bagi kalian yang baru bergabung atau baru melihat channel ini, agar kalian tidak bingung, kalian bisa melihat part 1 di link description di bawah video ini. Dan agar kalian mendapatkan tips dan trik seputar desain, kalian bisa follow Instagram saya yang ada di pojok kanan bawah ini. Dan tentunya saya meminta dukungan kepada kalian agar channel ini terus berkembang. Kalian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terupdate dari channel ini. Baik teman-teman, mari kita mulai. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas basic step yang ada di software Adobe Illustrator. Mari kita buka terlebih dahulu software Adobe Illustrator-nya. Kemudian kita membuat project baru atau lembar kerja baru. Caranya kalian bisa tekan Ctrl N atau kalian bisa pilih File kemudian New. Oke, seperti ini, dan lalu kita pilih OK. Nah, karena di sini kita akan mempelajari basic dari shape di Adobe Illustrator, kita akan membuat ukuran dari lembar kerja atau project kita itu adalah custom ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita atur dulu. Di sini kita akan mengenal bagaimana cara untuk membuat lingkaran, membuat kotak, membuat persegi 6, persegi 4, segitiga, dan juga bintang ya, dengan menggunakan tools shape yang ada di software Adobe Illustrator. Oke, mari kita mulai teman-teman. Di bagian tool ini kita pilih di bagian nomor 4 dari tools yang ada di bagian kanan ini. Kemudian kalian tekan klik kiri. Tahan. Nah, di sini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk membuat kotak, yaitu rectangle tool, yang kedua adalah rounded rectangle tool, yang ketiga adalah ellipse tool, yang keempat adalah polygon tool, yang kelima adalah star tool, dan yang terakhir adalah sphere tool. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti kursus desain di software Adobe Photoshop, mungkin sudah tidak asing lagi dengan tools-tools ini. Mari kita coba satu persatu ya teman-teman ya. Oke, mari kita coba satu-satu untuk tools ini. Oke, mari kita coba. Yang pertama adalah di sini adalah rectangle tool. Kita bisa membuat kotak seperti ini. Tekan tombol shift agar proporsional, atau kalian bisa membuat persegi panjang seperti ini. Tidak usah ditekan tombol shift-nya, maka otomatis dia akan membuat persegi panjang. Nah, selanjutnya di tools di bagian bawah itu adalah rounded rectangle tool. Jadi di bagian sisi sudutnya ini dia akan terlihat melengkung seperti ini ya. Rounded ya teman-teman ya. Jika kalian ingin membuat rounded, kalian bisa pilih rounded rectangle tool. Kemudian di bagian yang ketiga kalian bisa membuat lingkaran, yaitu dengan cara memilih ellipse tool, atau kalian bisa menekan tombol L yang ada di keyboard. Oke, seperti ini teman-teman. Atau kalian agar proporsional bisa tekan tombol shift yang ada di keyboard. Oke, seperti ini. Baik, selanjutnya di sini kita akan menggunakan polygon tool. Nah, jika kalian pilih polygon tool ini, kemudian kalian buat, maka otomatis dia akan mengikuti default dari polygon tool yang telah kalian pilih. Caranya untuk merubah dari sudut-sudut ini, kita pilih polygon tool dulu, kemudian kalian tahan klik kiri, jangan dilepas ya, dan kalian pilih arah ke bawah ya, untuk merubah dari sudut-sudutnya seperti ini. Oke, nah otomatis dia berubah teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, kotak dan jadi segitiga. Oke, kita coba lagi ya. Kita tekan klik kiri, jangan dilepas, kemudian kita atur, tekan tombol bawah ya, seperti ini yang ada di keyboard. Oke, ke atas, karena ini sudah paling akhir ya teman-teman ya, ke atas dan ke bawah. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, sangat spesial dari tools ini ya. Untuk polygon tool banyak. Oke, kita coba lagi teman-teman. Kita tekan klik kiri, jangan dilepas, kemudian kalian bisa pilih arah ke bawah seperti ini, banyak ya pilihannya.
Dan untuk kembali ke default lagi ke atas, kita pilih tanda panah yang ke atas. Oke, seperti ini teman-teman. Kita buat segitiga, kita pilih terus ke arah bawah. Oke, seperti ini. Kita coba lagi yang lain. Ini kotak, kita coba lagi. Setelah segitiga kita buat segi 5. Nah, kemudian dia akan menjadi segi 6. Dan kemudian dia akan menjadi ke segi 7. Seperti ini teman-teman. Untuk menggunakan shape atau basic dari shape di software Adobe Illustrator. Nah, bagaimana cara untuk mengatur rounded di bagian ini sesuai kebutuhan kita? Caranya sangat mudah. Kalian bisa pilih rectangle tool atau bisa menekan tombol M yang ada di keyboard. Kemudian kalian tekan tombol shift seperti ini. Oke teman-teman, kita geser dulu agar kalian terlihat lebih jelas. Seperti ini teman-teman ya. Kita perbesar. Nah, untuk mengatur rounded seperti ini, kalian bisa pilih di menu effect, kemudian pilih style. Oke, kemudian kalian pilih rounded corner. Oke, seperti ini ya. Kalian lihat preview. Nah, maka otomatis kita tinggal atur saja untuk radiusnya seperti di Adobe Photoshop ya. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Kalian bisa atur untuk radiusnya. Oke, seperti ini ya. Dan kemudian di berikutnya adalah kita akan menggabungkan objek. Caranya adalah sangat mudah. Kita akan menggabungkan objek lingkaran ataupun juga kotak. Oke, seperti ini kita buat lingkaran kotak, kita tarik dan di sini kita ambil lingkaran. Nah, kita akan menggabungkan kedua objek ini. Caranya kalian bisa selection dua objek ini teman-teman. Oke, kita selection. Kemudian kalian tekan shift F8 ya. Maka dia akan muncul seperti ini. Ada menu Pathfinder ya. Nah, kalian bisa pilih dan pilih shift mode. Kalian bisa klik, ada 4 pilihan di bagian atas untuk shift mode, dan di Pathfinder ada 6 pilihan. Mari kita coba satu-satu ya. Kita klik bagian yang pertama ini. Maka dia otomatis akan menggabung seperti ini ya. Dan kemudian di bagian shift mode yang kedua, otomatis di bagian yang bulat ini dia terhapus dan akan ada di bagian kotak yang pertama. Oke, kita Ctrl Z lagi. Kemudian di bagian yang ketiga. Nah, untuk di bagian yang ketiga ini dia akan menselection di bagian tengah-tengah ya, di sini ya. Oke, di pertemuan garis lingkaran ini dengan pembatas garis yang kotak ini ya. Oke, kemudian yang keempat adalah, nah, jadi yang akan hilang adalah di bagian pembatas kotak dan juga lingkaran ini teman-teman. Otomatis dia akan bolong atau hilang ya. Seperti ini. Oke, kemudian di bagian Pathfinders-nya kita coba yang pertama ini. Nah, dia otomatis akan memisahkan objek dari gabungan ini. Contohnya kita sudah klik yang bagian yang pertama ya. Kita tekan Ctrl Shift G, kita ungroup, atau teman-teman bisa menekan klik kanan kemudian ungroup. Maka otomatis objek ini akan terpisah. Jadi berlawanan dengan shape mode ini, kalau Pathfinder adalah fungsinya untuk memisahkan ya. Oke, kemudian kita coba lagi di bagian kedua ini. Nah, kalau ini dia akan memisahkan keduanya dan juga menghilangkan outline-nya ya, atau juga stroke-nya. Oke, kita coba lagi di bagian yang ketiga. Nah, ini juga sama, dia akan menggabungkan ya, seperti ini. Dan juga kemudian di bagian ini dia akan memasukkan objek ke dalam lingkaran ya, objek kotak ini ke dalam lingkaran. Kemudian di menu yang kelima ini otomatis dia akan menghilangkan dari fill-nya ya, warna fill-nya ini ya akan hilang ya. Jadi kita ambil stroke-nya aja. Oke, kemudian di bagian yang keenam adalah seperti ini. Kebalikan ya, kalau tadi kotak menjadi dasar utama dan lingkaran yang hilang, sekarang jadi kotak yang hilang dan masuk ke dasaran lingkaran yang kedua atau objek yang kedua. Kemudian di bagian bawah adalah start tool. Nah, start tool ini digunakan untuk membuat
bintang ya, seperti ini segi 5. Kalian bisa atur juga segi 6, segi 7, segi 8, dan seterusnya sesuai yang kalian butuhkan. Tinggal tekan tombol bawah, maka dia otomatis akan berubah. Oke, kalian jangan lepaskan ya, klik kirinya ya, kemudian kalian pilih tanda panah atas ke bawah. Oke, seperti ini, maka otomatis dia akan berubah. Di bagian sini ada flare tool ya, lebih tepatnya dia kayak membuat sebuah efek cahaya gitu. Kita tekan tombol shift, maka dia otomatis seperti ini teman-teman. Oke, sama caranya seperti itu, maka dia otomatis akan menjadi seperti ini. Oke, untuk membuat efek cahaya. Oke, untuk membuat efek warna cahaya. Oke, mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat buat kalian, dan tentunya agar kalian lebih memahami, kalian jangan skip video ini dan cobalah untuk melihat video ini sampai full dan kemudian teman-teman mulai mempraktekkan. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Sampai bertemu di video berikutnya.